Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Baraya semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Dan sebelum ke cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Untuk cerita kali ini, saya akan membawakan sebuah judul Setan Kereta. Nama saya Dadu. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya sewaktu pulang nonton Trofeo Persija. Waktu itu kejadiannya tahun 2015. Minggu pagi sekitar jam 10-an, saya izin ke istri saya buat nonton Trofeo Persija di GBK. Kebetulan walaupun saya berdomisili di Bogor, tapi saya sukanya Persija. Dengan kata lain, saya ada Jackmania. Padahal istriku dan keluarganya bobotoh sejati. Jadi kayak di film. Aku pun meminta izin, Bun, nanti siang ayah mau nonton Persija ya di GBK. Izinku pada istriku. Lalu istriku menjawab, pulangnya malam dong ya. Iya Bun, pasti pulang malam, soalnya mainnya jam 7-an. Ya udah tuh, ayah hati-hati ya. Setelah dapat izin dari istri, setelah sholat zuhur, saya pun pamit. Tak lupa kucium putriku yang baru saja berumur 2 tahun. Dan saya pun berangkat menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumahku ke stasiun Bogor itu menempuh waktu sekitar 40 menit. Dan dikarenakan waktu itu hari Minggu, jalanan macet. Sehingga 1 jam lebih saya baru sampai ke stasiun Bogor. Kereta berangkat dari stasiun Bogor pukul 13.30. Sepanjang perjalanan di kereta biasanya saya itu suka tidur. Karena kebetulan tiap hari saya kerja pulang pergi Jakarta Bogor menggunakan kereta. Cuma waktu itu entah kenapa saya agak gelisah. Entah kepikiran anak istri saya, karena saya pasti pulang larut malam. Sesampainya di Jakarta, tepatnya di stasiun Sawah Besar, itu sekitar jam 4 sore. Saya pun turun dan berjalan ke rumah bos saya untuk mengambil motor. Setelah itu, saya langsung ke kontrakan teman-teman saya. Ternyata di sana sudah kumpul anak-anak The Jack yang berdomisili di Taman Sari. Saya pun ikut ngumpul dan ngopi-ngopi sejenak. Sekitar jam 5 sore, kami pun berangkat menuju GBK. Dan saya bareng teman saya, sebut saja Budi. Jalanan cukup macet karena begitu ramainya anak-anak The Jack. Sekitar 40 menit perjalanan, kami pun sampai di GBK. Singkat cerita, saya dan teman-teman yang lain sudah ada di tribun. Atmosfer penonton sangat meriah. Namun, sayangnya dari yang dijadwalkan jam 7 sudah mulai pertandingan, jam 8 baru dimulai pertandingannya. Dan pertandingan pertama dibuka Persija versus Sriwijaya FC. Setelah babak pertama usai, teman saya bilang yang bernama Ari, beli makanan ah, lapar nih. Lalu aku pun bilang, sini Ri, biar gue aja yang beli.
dan aku pun mengajak Rapi untuk keluar beli makanan. Sambil jalan, saya pun mengecek handphone, takutnya ada yang WA. Benar saja, ada 5 pesan masuk dan 6 panggilan tak terjawab. Karena di dalam stadion susah sinyal, jadi pesan-pesan itu baru masuk sekitar jam 9, padahal pesan itu dari jam 8. Istri saya bilang kalau anak saya sakit, panas. Di situ saya sudah gak karuan. Namun yang bikin tenangnya, istri saya bilang kalau di rumah udah ada mama atau mertua saya. Sambil jalan, saya coba balas pesan istri saya. Namun tiba-tiba teman saya Rapi menyenggol pundak saya dan dia masuk ke dalam toilet. Ya udah, saya pikir mungkin dia kebelat. Saya pun menunggu dia di luar toilet. Namun tiba-tiba pundak saya ditepuk. "Duh, lagi ngapain?" Pas saya noleh ke belakang, alangkah kagetnya saya melihat kalau itu si Rapi. "Lah, kenapa bengong lu?" tanya Rapi kepada saya. "Bukannya lu di dalam toilet, Pi?" tanyaku kepada Rapi. Rapi pun menjawab, "Ah enggak, ini gue baru turun," jawab Rapi. "Tadi gue balik lagi, si Ujang mau nitip beli minuman. Lu gue panggil jalan terus," lanjut Rapi. "Apa mungkin gue salah lihat?" gumamku pada saat itu. Karena memang banyak anak dejek yang lalu lalang dan itu orang semua. Tapi yang masuk toilet cuma 1 orang aja. Aku pun bergegas mengecek ke dalam toilet. Dan ternyata di dalam toilet kosong, gak ada 1 orang pun. Di situ saya pun kaget. Karena saya yakin tadi tuh yang saya sangka si Rapi masuk ke dalam toilet. "Salah lihat kali lu, Du," ujar Rapi. "Iya kali, Pi. Mungkin salah lihat tadi gua," jawabku pada saat itu. Walaupun sebenarnya aku sangat yakin kalau aku gak salah lihat. Aku dan Rapi pun melanjut beli makanan. Setelah selesai, saya dan Rapi kembali ke tribun dan melanjutkan melihat pertandingan. Dan di situ saya udah menikmati pertandingan. Karena saya kepikiran anak saya terus, ditambah kejadian yang tadi. Akhirnya sekitar jam 10 malam, saya bilang ke teman-teman yang lain kalau saya mau pulang duluan. "Pi, gue pulang duluan ya." "Emang kenapa, Du?" jawab Rapi. "Anak gue sakit, Pi." "Oh, bentar Du, gue bilang sama anak-anak yang lain dulu ya." Dan akhirnya kami sepakat memutuskan untuk pulang semua. Walaupun saya gak enak hati gara-gara saya semua jadi pulang sebelum pertandingan selesai. Singkat cerita, saya pun sampai ke rumah bos saya untuk menyimpan motor. Saya pun ke stasiun dengan berjalan kaki. Sebelum ke stasiun, ada 2 jalur untuk ke pintu utama stasiun Sawah Besar. Jalur timur yang dekat jalan raya, sedangkan jalur barat yang di sampingnya terdapat mobil-mobil truk ekspedisi yang minim penerangan. Aku pun berjalan pelan, tapi entah kenapa aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Dan sesekali ada suara seperti orang yang memukul pagar besi. Aku pun menoleh ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Aku lanjut berjalan sedikit, ku percepat langkahku. Suara itu kembali terdengar. Semakin lama semakin terasa begitu dekat. Namun aku tak berani menoleh. Aku pun berlari sampai akhirnya aku sampai di gerbang stasiun. Dan seketika suara itu pun hilang. Waktu itu kalau gak salah sekitar jam setengah 12 malam. Dan saya naik kereta terakhir jurusan stasiun Bogor. Waktu saya naik kereta, hanya ada 7 penumpang di gerbong yang saya naikin. Karena capek, saya pun ketiduran. Sampai saya bangun kembali di stasiun Depok. Pas saya bangun, hanya ada 3 penumpang. Bapak-bapak duduk di depan saya dan ibu-ibu berbaju hitam dan berkerudung putih duduk di pojok kanan saya. Namun anehnya ibu-ibu itu seperti kaku.
dengan kepala menunduk, ditutupi kerudung yang diselendangi ke pundak. Aneh sih. Nah, pas sampai di stasiun Citayam, bapak-bapak di depan saya turun, menyisakan saya dan ibu-ibu itu. Pas saya mau sampai stasiun Bojonggede, ada security berjalan ke arah saya. Anehnya, ibu itu dilewati dan security itu bertanya kepada saya, "Turun di mana, Pak?" Lalu saya pun menjawab, "Turun di Bogor, Pak." Security itu kembali bertanya, "Enggak jalan ke gerbong depan aja, Pak, daripada di sini sendirian?" Sontak di situ saya merasa kaget. Lah, itu ibu-ibu jelas-jelas ada sedang duduk di pojokan sana. Tiba-tiba bulu kuduku seketika bergidik. Dan aku hanya menjawab, "Iya, Pak, nanti saya jalan ke depan." Security itu pun lanjut jalan ke gerbong belakang. Dan saya memberanikan diri melihat ke arah ibu itu. Lagi dan lagi saya dibuat merinding. Ketika saya menoleh ke ibu itu, bayangan ibu itu tidak nampak di kaca kereta. Di situ saya benar-benar ketakutan. Saya pun mencoba memberanikan diri untuk berjalan ke gerbong depan, walaupun harus melewati ibu itu. Dan pas tepat di depan ibu itu menonggak ke arah saya. Seraya berkata, "Mau kemana?" Dengan terbata-bata, aku pun menjawab, Mau ke depan, Bu." "Udah, di sini aja, temannya Ibu." Lalu ibu itu pun tertawa cekikikan. Di situ aku langsung lari ke gerbong depan, tepatnya gerbong kedua, karena gerbong pertama khusus perempuan. Penumpang yang ada di gerbong kedua sontak bertanya kepadaku, "Kenapa lari, Pak?" Aku hanya bisa menjawab, "Gak apa-apa, Pak, gak ada apa-apa kok." Sampai di stasiun Bogor, aku langsung ke parkiran, ambil motor dan bergegas pulang. Namun, tiba-tiba perutku lapar. Akhirnya, aku memutuskan untuk makan di tempat langgananku di daerah Cibanteng. Sebuah warung pinggir jalan yang ada spanduk bertuliskan warung Sunda. Sedikit kujelaskan, jadi pas saya datang ke warung makan itu, pemilik warung sedang berdiri berada di sebelah kanan warung. Dan saya parkir motor di sebelah kiri warung. Sehingga pas saya melewati warung itu untuk parkir, beberapa detik pandangan si pemilik warung terhalang oleh spanduk warungnya. Dan saya pun turun dari motor dan memesan makanan. Biasanya, karena memang saya sudah terbiasa makan di situ. Jadi dia udah tahu menu yang biasa saya makan. Namun si pemilik warung itu hanya bengong melihatku. Aku pun bilang lagi, pesennya menu biasa weh." Si pemilik warung hanya bengong lagi melihatku. Lalu aku tepuk pundaknya. Kenapa bengong?" Si pemilik warung melihatku dengan kaget seperti ketakutan. Lalu dia berkata, "Maaf, Pak, bukannya tadi berdua?" Di situ aku kaget. "Berdua gimana?" "Iya, tadi waktu lewat, berdua bareng ibu-ibu, pakai kerudung putih, pakai baju hitam, kayak gamis." Sontak aku mendengar penjelasan si pemilik warung, aku kaget. Masa iya setan yang di kereta itu mengikutiku? Yang tadinya aku mau makan di situ, aku nggak jadi makan di situ. Bungkusin aja deh, nggak jadi makan di sini." Setelah selesai membungkus makanan, aku pun langsung bergegas pulang. Di perjalanan pulang, aku terus berzikir agar aku selamat sampai pulang ke rumah. Dan akhirnya saya sampai rumah dengan selamat.